Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak Hafiz. Meskipun masih dalam keadaan pandemi, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Hari Raya Idul Adha min 8 HST berkorban 1442 Hijriah, dengan tema indahnya berbagi di hari suci di masa pandemi. Kita masuk ke pembelajaran kita, anak sekalian. Apa itu hari raya Idul Adha? Idul Adha itu adalah hari rayanya umat Islam. Seperti kita ketahui bersama, umat Islam memiliki dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, atau yang biasa kita sebut dengan hari raya Idain. Idain itu artinya dua hari raya. Idul Fitri itu ada di bulan Syawal, atau kita merayakannya di bulan Syawal setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Tanggal 1 Syawal kita melaksanakan Idul Fitri. Kemudian Idul Adha dilaksanakan di bulan Zulhijjah, lebih tepatnya tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha 1422 Hijriah kemarin telah kita laksanakan pada tanggal 20 Juli 2021, atau tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Selanjutnya, anak sekalian, ada apa saja di bulan Zulhijjah? Sebelum tanggal 10 kemarin, ada tanggal 9. Bapak sudah sampaikan kepada kalian di video pembelajaran sebelumnya bahwa tanggal 9 itu adalah hari yang disebut dengan hari Arafah, yang kita disunahkan untuk melaksanakan puasa di hari Arafah itu. Barang siapa yang berpuasa di tanggal itu, di tanggal 9, maka pahalanya adalah dihapus dosa setahun sebelum dan setahun sesudah melaksanakan puasa Arafah. Kemarin sudah Bapak jelaskan tentang hari Arafah ini. Pada tanggal ini jamaah haji sedang berada di Arafah, di Padang Arafah, sedang melaksanakan ibadah wukuf dari rangkaian ibadah haji. Selanjutnya kita masuk ke hari raya Idul Kurban. Idul Adha disebut juga sebagai Idul Kurban atau hari raya haji. Jadi nama lain dari Idul Adha itu adalah Idul Kurban atau hari raya haji. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di pagi hari setelah matahari terbit melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan 2 khutbah. Sepulang sholat, umat Islam melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kemudian hewan yang disembelih saat hari raya Idul Adha adalah yang bisa disembelih yaitu unta, kemudian sapi dan kambing. Waktu penyembelihannya kapan, Pak? Waktu penyembelihannya ada 4 hari yang boleh untuk menyembelih hewan kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah pada pas hari raya setelah sholat, kemudian tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah, atau yang biasa kita sebut sebagai hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 biasanya kita sebut dengan hari Tasyrik. Kemudian Bapak akan sampaikan ada satu kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terkait dengan hari raya Idul Kurban. Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Ismail merupakan putra yang sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Diriwayatkan Nabi Ismail alaihissalam ini lahir pada saat umur Nabi Ibrahim alaihissalam mendekati umur 100 tahun. Jadi sudah tua sekali Nabi Ibrahim, umur 100 tahun baru dikaruniai anak
dari Siti Hajar yang bernama Ismail. Dalam usianya yang sudah senja, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dan mengaruniakannya seorang anak yang mulia lagi penyabar, namanya Ismail. Perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ketika Ismail beranjak dewasa, disebutkan di suatu riwayat berumur 14 tahun. Jadi waktu umur Nabi Ismail 14 tahun, Allah Subhanahu wa taala menguji ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam dengan memintanya untuk menyembelih Ismail. Perintah ini datang dalam mimpi Nabi Ibrahim yang kemudian disampaikan kepada Nabi Ismail untuk meminta pendapatnya. Kata Nabi Ibrahim yang ditulis di Al-Quran, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni atbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku telah menyembelihmu. Quran surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi ini berulang-ulang sampai 3 kali sehingga beliau dengan yakin menyampaikan perintah Allah kepada anaknya yang tercinta yaitu Nabi Ismail. Bayangkan lagi lucu-lucunya, lagi senangnya punya anak yang sudah dinanti-nantikan selama hampir 100 tahun, kemudian sama Allah diuji untuk menyembelih anaknya yang tersayang. Ketabahan dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Setelah diberitahu bahwa Nabi Ismail akan disembelih oleh Allah melalui Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkata, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi Nabi Ismail bersedia untuk disembelih karena itu memang perintahnya Allah. Sebelum penyembelihan, Ismail alaihissalam menyampaikan sejumlah permintaan kepada ayahnya. Jadi Nabi Ismail sebelum disembelih beliau meminta kepada ayahnya 2 permintaan. Yang pertama, Nabi Ismail meminta untuk diikat, tangannya diikat, kakinya diikat dengan tali agar tidak meronta. Yang kedua, beliau meminta agar pisau yang digunakan untuk menyembelihnya nanti sudah diasah dengan tajam agar tidak merasakan kesakitan saat disembelih. Kedua permintaan tersebut bertujuan agar Nabi Ibrahim tidak bersedih hati saat menyembelih Nabi Ismail. Ismail juga meminta agar pakaian yang digunakannya saat itu diberikan kepada ibundanya tercinta Siti Hajar sebagai kenang-kenang. Sesaat sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, muncullah setan yang datang dan menghampiri dengan bisikan-bisikan sesatnya agar Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya untuk menyembelih Nabi Ismail. Namun iman dan tekad kuat Nabi Ibrahim sudah bulat kala itu. Ia mengambil batu kemudian melemparkannya kepada setan dengan teriakan, "Bismillahirrahmanirrahim." Setelah itu Nabi Ibrahim berhasil mengusir setan. Mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menuju ke sebuah tanah lapang dengan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Nabi Ismail tidak merasa kesakitan saat nanti disembelih. Sampai di tempatnya terjadi hal yang tidak masuk akal. Nabi Ibrahim mencoba menyembelih Nabi Ismail dengan pedangnya. Pedang yang sudah diasah tadi dengan sangat tajam terpental secara terus-menerus. Di tengah usahanya yang tengah dilakukan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meminta agar talinya dilepaskan, agar tali di tangannya dilepaskan sebagai tanda kepasrahan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah usaha tersebut, datanglah malaikat Jibril menghampiri mereka berdua untuk menukar Nabi Ismail dengan hewan ternak, yakni kambing. Sebagai balasan atas ketaatan dan keikhlasan Ibrahim dan Ismail, Allah pun mengganti Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Dengan adanya peristiwa itu, maka dimulailah kegiatan berkurban pada hari raya Idul Adha yang berlangsung hingga saat ini.
Jadi kita melaksanakan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban ini adalah contoh teladan akan ketabahan dan kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melaksanakan ibadah kurban. Hikmah ibadah kurban yang pertama, meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang penuh kesabaran dalam menerima cobaan dan ujian yang ditimpakan kepada mereka. Yang kedua, menumbuhkan sifat kedermawanan dan saling membantu atau dalam bahasa Arabnya ta'awun kalian di antara masyarakat. Nanti disembelih hewan kurbannya, kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima daging kurban tersebut. Itu menumbuhkan sifat kedermawanan namanya. Saling berbagi, saling membantu, saling ta'awun di antara masyarakat. Semangat berkorban menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan sikap rela berbagi, membantu masyarakat yang terdampak, utamanya seperti dampak yang sedang kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Dengan sikap kedermawanan ini juga sebagai doa agar Allah segera mencabut pandemi ini dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran terkait Hari Raya Idul Adha. Semoga yang sudah Bapak sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Silahkan nanti kalian di kolom komentar apa yang sudah kalian lakukan selama melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, nun wal qalami wa may yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.